Selamat datang di TK Melati 1 yang beralamat di Desa Ciomas, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepatah mengatakan, buku adalah jendela dunia dan sebuah buku bisa mengubah hidupmu. Sama saya Herian SPDI, guru TK Melati 1 Desa Ciomas, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, akan memperlihatkan bagaimana hebatnya sebuah buku dapat mengubah kebiasaan anak. Mari kita saksikan. TK Melati merupakan sebuah lembaga pendidikan anak usia dini di daerah pedesaan yang lebih tepatnya berada di Desa Ciomas, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka. TK Melati berada di kompleks sekolah yang berdampingan dengan SD dan kelompok bermain. Lingkungan TK masih asri karena lahan yang masih kosong kami manfaatkan untuk menanam bunga, sayur. Dari hasil pengamatan selama kegiatan belajar mengajar, situasi awal yang saya temukan yaitu terdapat beberapa hal menarik namun juga menjadi perhatian. Di antaranya yaitu satu, sebagian anak masih enggan makan makanan sehat. Mereka lebih menyukai makanan cepat saji seperti mie instan, sosis, snack, dan minuman manis dalam kemasan. Yang kedua, anak-anak kurang terbiasa bekerja sama dan berbagi. Beberapa anak cenderung bermain sendiri dan sulit diajak bermain bersama. Dan yang ketiga yaitu saat guru menyampaikan nilai-nilai kebiasaan baik melalui cerita lisan atau tanya jawab, anak sering kurang fokus dan mudah lupa terhadap pesan moral yang disampaikan. Tantangan yang saya hadapi dalam mengembangkan ide ini antara lain, satu, menarik perhatian anak usia dini. Anak-anak mudah bosan jika pembelajaran dilakukan dengan metode yang monoton. Cerita lisan seringkali tidak cukup kuat untuk menarik minat mereka. Yang kedua, keterbatasan sumber bacaan anak di sekolah. Buku bacaan anak-anak yang mengandung nilai karakter masih terbatas, terutama yang sesuai dengan budaya dan kebiasaan anak di pedesaan. Yang ketiga, konsistensi kebiasaan anak di rumah. Nilai-nilai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat harus dilakukan di sekolah dan di rumah. Namun beberapa orang tua belum sepenuhnya mendampingi atau mencontohkan perilaku tersebut di rumah. Dan yang keempat, keterbatasan sarana digital. Aksi atau langkah dan strategi yang dilakukan. Sebagai tindak lanjut dari tantangan yang saya hadapi, saya mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Satu, membuat buku cerita bergambar karya sendiri. Saya membuat 2 buah buku cerita bergambar dengan teknik yang berbeda, yaitu dengan cara memanfaatkan teknologi digital dan secara manual. Awal mula pembuatan kedua buku ini yaitu dengan menentukan topik, alur cerita, dan kerangka. Buku yang berjudul Aku Anak Indonesia Hebat dibuat dengan teknik digital yang berisi tentang penguatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat serta mengandung pesan moral tentang pentingnya hidup bermasyarakat. Buku dengan judul Indahnya Persahabatan dibuat secara manual mulai dari gambar, pewarnaan, serta penulisan naskah. Buku ini bercerita tentang ikan pari yang selalu mengganggu teman-temannya sampai ia digigit oleh belut listrik yang merasa kaget saat tidurnya terganggu. Cerita ini mengandung pesan moral tentang pentingnya hidup bermasyarakat, yaitu dalam bertanggung jawab, empati, dan peduli terhadap sesama sebagai bentuk kesadaran yang muncul dari dalam diri anak. Mengintegrasikan buku cerita ke dalam kegiatan belajar. Saya menggunakan buku cerita tersebut dalam kegiatan membaca bersama di pojok baca, bermain peran atau drama sederhana dengan karakter dari buku, kemudian menggambar ulang tokoh cerita untuk melatih kreativitas dan literasi visual anak, serta menceritakan kembali isi buku dengan bahasa sendiri untuk melatih kemampuan berbahasa. Yang ketiga, melibatkan orang tua dalam pembiasaan di rumah. Saya mengajak orang tua untuk berpartisipasi dalam menumbuhkan kebiasaan anak dengan cara
yaitu membagikan buku cerita digital kepada orang tua sebagai sarana meningkatkan literasi anak selama di rumah, mendokumentasikan kegiatan anak di rumah yang termasuk ke dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, serta mengirimkan foto atau video kegiatan tersebut kepada guru sebagai bahan refleksi bersama. Langkah ini menciptakan sinergi antara guru, anak, dan orang tua dalam membentuk karakter dan kebiasaan baik anak. yang tidak bermanfaat bisa dengan memberikan cerita-cerita dari buku cerita salah satunya yang saya buat. Mudah-mudahan ini saya ajukan sebagai hasil karya. Setelah buku cerita digunakan secara rutin dalam kegiatan pembelajaran, terjadi beberapa perubahan positif yang dapat diamati. Yang pertama, anak lebih tertarik belajar. Mereka sangat antusias ketika melihat buku buatan gurunya sendiri dengan gambar dan warna yang cerah serta karakter yang lucu. Dua, meningkatnya kebiasaan baik. Anak mulai terbiasa makan bekal sehat, bermain bersama teman, dan mengucapkan kata sopan dalam keseharian. Tiga, terbentuknya budaya literasi sejak dini. Anak-anak mulai senang membuka buku, mengenal huruf, dan berusaha membaca nama tokoh dalam cerita. Empat, keterlibatan orang tua meningkat. Orang tua lebih aktif dalam membimbing dan memantau kegiatan anak di rumah sehingga pembiasaan anak lebih konsisten. Lima, dampak emosional dan sosial anak membaik. Melalui praktik baik ini, terlihat jelas peran buku sebagai jendela dunia dan kekuatannya dalam mengubah kebiasaan anak saling berkaitan. Jendela dunia membuka wawasan anak pada pengetahuan, ide, dan nilai baru yang kemudian dapat mengubah kebiasaan mereka menjadi lebih positif seperti rasa ingin tahu yang tinggi, konsentrasi yang lebih baik, dan kemampuan literasi yang meningkat. Melalui sebuah buku cerita, anak-anak dapat mengenal konsep keberanian, kejujuran, dan cara mengatasi masalah yang secara bertahap mempengaruhi perilaku sehari-hari mereka dan membentuk kebiasaan berperilaku yang baik untuk masa depan. Melalui pembuatan dan penerapan buku cerita bergambar ini, saya belajar bahwa inovasi dapat dimulai dari hal-hal kecil yang sering kita lakukan sehari-hari. Dengan kreativitas, kemauan, dan cinta terhadap dunia anak, guru dapat menghadirkan media pembelajaran yang menyenangkan sekaligus bermakna. Buku Aku Anak Indonesia Hebat dan Indahnya Persahabatan telah menjadi media efektif dalam menguatkan nilai-nilai karakter dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, menumbuhkan budaya literasi dan numerasi sejak dini, meningkatkan kerjasama antara guru dan orang tua, serta menciptakan suasana belajar yang penuh warna, inspiratif, dan dekat dengan kehidupan anak. Saya berharap inovasi sederhana ini dapat menjadi inspirasi guru-guru lainnya untuk terus berkarya dan menghadirkan pengalaman belajar yang berkesan bagi anak-anak Indonesia.